Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, Bapak dosen dan kakak Asprak saya Naura Malina Jovnelmi dari Pemrograman Geospasial Perangkat Bergerak Kelompok B. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil proyek dari acara ke-9 dengan judul Retrofit. Jadi Retrofit adalah sebuah library Android yang dapat menukarkan data dengan res API dan menggunakan koneksi internet. Nah, di sini telah dibuat project dengan nama Konekin, kemudian di dalamnya terdapat dua package yaitu model dan juga network. Pada bagian package model terdapat kelas data yaitu data dan user. Nah, pada data ini terdapat untuk menyimpan nama menggunakan serialized name. Nah, di sini untuk ID nantinya akan disimpan pada value ID, kemudian untuk employee name nanti akan disimpan pada value employee name, dan kemudian employee salary pada employee salary dan employee age pada employee age, kemudian profile image pada profile image. Nah, di sini gunanya adalah untuk menyimpan nama objek ke value. Kemudian untuk user di sini digunakan untuk mengambil data serial username yang berupa data tadi yang kemudian akan ditampilkan berupa list dengan tipe data. Nah, kemudian pada bagian network di sini terdapat API client dan juga API service. Nah, pada API client ini termasuk objek yang mana dia akan digunakan sebagai get instance yang dapat digunakan untuk mengembalikan objek API service, yaitu interface yang berupa definisi endpoint API. Nah, di sini ada HTTP log interprotect yang mana nantinya akan dapat digunakan sebagai log untuk menampilkan beberapa log. Kemudian HTTP client ini digunakan untuk menampilkan HTTP clientnya, kemudian sama untuk log. Kemudian di sini terdapat base URL yang nantinya dapat digunakan untuk memberitahu aplikasi terkait mengirimkan permintaan serta menerima hasil dari URL-nya sendiri. Kemudian di sini terdapat return untuk mengembalikan API service ke kelas Java. Selanjutnya pada API service sendiri, di sini hanya mengambil the value employees yang sudah ada dan akan dilakukan ambil untuk semua user dan akan ditampilkan. Nah, di sini berhubungan dengan user kelas datanya. Nah, untuk API service ini merupakan interface. Nah, kemudian adalah main activity. Nah, pada kelas main activity ini terdapat binding. Nah, di sini bindingnya adalah untuk agar dapat terhubung antara XML dan juga Kotlin. Nah, di sini terdapat value yaitu value client, kemudian value response, kemudian value array. Kemudian di sini ada callback agar dapat mengembalikan nilainya. Di sini untuk terdapat on response dan juga on failure. Nah, di sini on response sendiri digunakan untuk terhubung ke server, sedangkan pada on client ini on failure ini digunakan untuk menampilkan pesan. Nah, pada on response ini terdapat bodinya dari hasil nama, kemudian user listnya dari employee name, kemudian terdapat value list adapter yang mana di sini untuk menyimpan array adapternya sendiri dengan objeknya dari user listnya sendiri. Kemudian untuk on failure-nya sendiri di sini akan menampilkan pesan apabila koneksinya ini tidak berhasil. Jadi pesannya adalah koneksi error dan ini akan muncul seperti toast. Nah, kemudian pada activity main XML di sini digunakan untuk mengatur ID-nya, ini digunakan untuk mengatur value-nya nama tadi. Di sini menggunakan maps parent dan juga height-nya web content, sehingga nantinya untuk lebarnya sendiri akan sesuai dengan layar dan untuk tingginya akan disesuaikan dengan mengikuti listnya. Kemudian untuk constraint top to top ini berada di atas, kemudian bottom ini berada di bagian bawah, atas sampai bawah. Kemudian untuk end to end ini berada di bagian sisi kanan, sedangkan ini berada di bagian sisi kiri ke kanan. Nah, hasil dari acara retrofit ini adalah seperti ini. Jadi di sini ada beberapa list nama. Nah, list nama ini didapatkan dari link yang sudah ditampilkan pada main activity. Nah, pada API client yang ditampilkan pada base URL ini, sehingga nanti hasil dari link ini, beberapa nama yang ada di link ini akan tertampil pada aplikasi. Nah, ini adalah hasilnya, dapat di scroll.
Jadi API service dan juga API client ini berhubungan karena API service dapat menentukan app endpoint yang diambil, sedangkan API client digunakan untuk mengakses API-nya, sedangkan API service digunakan untuk menampilkan pada seluruh aplikasi. Baik, sekian hasil demonstrasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.